kalau seandainya kolektornya datang, kasih surat kita bahwa ini kan ibu udah dikuasakan ke Batara ya, nggak usah takut. Mau dia teror, mau dia apa-apa, nggak usah takut. Kalau mereka melakukan penagihan secara berlebihan gitu kan, atau dengan kekerasan atau apa, ya videoin kapan perlu kan. Negara kita negara hukum, kita lapor polisi ya. Nggak boleh kolektor nagihnya seperti itu. Jadi nggak usah takut ya, kalau pinjolnya kolektornya ganas, malah nggak usah bayar sama sekali lah, ajak berantem aja kan, kita siap bantu lah ya. Kalau di sini kan gagal bayar artinya tidak bayar lah. Jadi jangan dipikirkan apa-apa, mungkin konsen ibunya kerja atau gimana ya. Modus operandi yang digunakan para pelaku dalam tindak pidana ini adalah para tersangka melakukan penagihan secara online kepada nasabah-nasabahnya yang telah melakukan pinjaman online kepada mereka, yang mana dalam penagihan yang dilakukan oleh para tersangka ini, para tersangka menggunakan kata-kata ancaman kepada nasabah bahwa akan disebarkan data milik nasabah ke seluruh kontak nasabah, yang membuat nasabah takut terkait dengan data dirinya tersebar ke orang lain. Daftar aplikasi pinjaman online atau pinjol yang dioperasikan oleh para tersangka ini cukup banyak ya. Ada 58 ya, diantaranya ini adalah Jari Kaya, Dana Baik, Get Uang, Untung Cepat, Rupiah Plus, Komodo RP, Dana Lancar, Dana Now, Castor, Pinjaman Roket, Cash, Pribadi Cash, Go Pinjam, Raja Pinjaman, dan lain-lain. Provinsi Jawa Barat, dan pengukuhan ini kan semakin mengingatkan kita akan problem-problem perbankan di Jawa Barat. Kan saya berulang-ulang, problem pertama adalah banyaknya bank gelap. Saya ada Bank Emok, Bank Keluing, ada bahkan nyebutnya Bank Pancasila, ada Pusipa. Itu kan melahirkan rente ekonomi yang menghisap. Walaupun memang di situ seringkali rakyat kita dihadapkan pada ketidakpatuhan ketika mendapat pinjaman. Pemerintah misalnya pinjaman tanpa bunga nggak bayar, tapi kalau dari rentenir bank gelap mereka bayar, karena pemerintah nggak bisa nagih dengan keras, mereka keras. Tetapi ke depan itu nanti harus menjadi bahan evaluasi kita. Ya minimalnya kita tidak bisa menghindari bank gelap, tetap ada. Ya kepada bank gelapnya pinjeminnya jangan 10%, 5 bisa. Kan kita juga berantas sekali itu juga nggak bisa kan. Sampai hari ini ada pertanyaan, ketika dihilangkan oleh Pak Dede, rakyat pinjam kemana gitu loh. Ketika pinjam dengan terhadap bank yang disiapkan oleh pemerintah kayak BPR dan sejenisnya nggak bayar. Nah ini pertama perbankan di Jawa Barat, dan kita tahulah terjadi pada Bank Jabar, di mana satu sisi ASN mengalami kepatuhan dalam membayar karena potong gaji, tapi satu sisi kreditnya mengalir ke perusahaan, kemudian tidak dibayar bahkan tanpa. Nah, ini kan juga sesuatu ke depan pembelajaran penting gitu loh, bahwa jangan serta-merta juga bahwa itu kredit peruntukannya untuk perputaran ekonomi, mendorong sektor usaha itu berkembang dengan baik, tetapi juga tidak dilakukan dengan kehati-hatian, menimbulkan kerugian yang cukup besar. Di video aku sebelumnya rame banget ya yang komentar, katanya teh naon da Aura Cinta tuh pernah iklan pinjol, cenah gitu. Banyak banget yang komentar kayak gitu sehingga membuat teteh jadi penasaran. Terus ku teteh dicari, ternyata benar, dan ini nih beritanya terbaru ya, 28 April 2025. Tampil di TV hingga endorse pinjol, intip sosok Aura Cinta yang vokal kritik Deddy Mulyadi. Sebetulnya ya Dek ya, kalau kata teteh mah gitunya, tidak ada hubungannya masalah kritisnya Dede mengkritik Pak Deddy Mulyadi dengan pekerjaan Dede. Andai kata ya, teteh nih ada di posisi Dede, teteh jadi Dede gitunya.
kalau itu adalah peluang, walaupun itu ngiklanin pinjol, yang pertama ya jelas ya itu pinjolnya pinjol legal, jadi kamu tidak melanggar hukum, jadi nggak apa-apa, aman aja gitu ya. Dan yang kedua ya kamu udah legal gitu, ya boleh-boleh aja gitu jadi artis iklan pinjol apa, nggak ada masalah gitu. Nah kan yang jadi permasalahan itu adalah ketika Dede menyampaikan kritik kepada Pak Deddy Mulyadi itu apa ya, tidak konstruktif gitunya. Jadi istilah nama banyak banget juga yang komentar katanya jangan gitu teh, cenah dia teh itu teh bentuk dari kritis cenah gitu. Nah menurut teteh mah bukan kayak gitu. Kritis itu adalah pemikiran ya. Jadi kalau Dede pengen menyampaikan suatu keresahan terhadap satu kebijakan, dan jadi Dede itu harus bisa melihat banyak aspek gitu ya dalam kebijakan tersebut. Apakah keuntungannya, apa dampak negatifnya kayak gitu. Sampaikan dengan konstruktif. Kan Dede sekolah tuh ya, jadi belajar kan undak usuk basa gitunya kalau bahasa Sundanya mah gitu. Nah Dede kan belajar tuh itu. Jadi sampaikan nih, berargumenlah dengan baik, kalau bisa didukung data. Jadi argumen kamu teh nggak kemana-mana gitu ya dek ya. Tapi sejujurnya teteh sangat maklum karena mungkin umur kamu tuh masih belasan, jadi jam terbang kamu dalam bicara itu belum sebanyak kita orang-orang dewasa gitunya. Tapi alangkah lebih baiknya kamu nggak tahu apa-apa mending jangan ngomong gitu deh, karena dedek dihujat. Tapi sejujurnya ya, dedek dihujat jadi viral, jadi banyak kerjaan, sampai diundang Rumpi No Secret. Sok cari tanya sama kalian, dia diundang sama Rumpi No Secret gara-gara viral. Ay, kita jadi apa? Kita menjadi penonton. Weh, kitanya jadi netizen julid gitu. Tapi menurut teteh mah, daripada kamu critical thinking kamu itu teh tidak terarah dan kamana karep gitu ya, udah mending kamu fokus aja. Kalau misalkan bener mau kuliah, sok kuliah gitu ya, yang bener gitu ya kuliahnya. Ini dapat duit endorse, dapat kerjaan banyak gitu ya dari media sosial, dari TV, dari naon-naon gitu ya. Duitnya buat sekolah, buat kuliah. Karena ya di dunia entertainment kamu tua sedikit nanti ada yang baru, ada yang ngegeser. Apalagi kamu nggak punya talent khusus gitu yang kayak apa sih, kalau kayak kata orang mah bergening poinnya kamu nggak ada gitu ya. Karena yang cantik mah banyak yang lebih cantik gitu ya. Dan Indonesia sejarahnya perbankan dulu rusak, itu kan juga karena pelaku korporasi yang seringkali melakukan pinjaman dengan acuan yang sangat rendah dan kemudian tidak dibayar. Kemudian ketika bersengketa nanti tipis antara kejahatan korupsi dengan kredit macet, kan tipis. Itu pinter-pinternya pengacara di peradilan. Nah ini yang jadi konsen. Kemudian berikutnya adalah mungkin juga sektor tradisi nggak boleh dirusak. Sektor tradisi itu apa? Orang bertani, beternak, kemudian mengembangkan perikanan di pedesaan. Kata Bapak tadi menyampaikan bahwa Jabar itu industri manufakturnya tumbuh, tetapi itu riskan. Karena apa? Karena ekonomi masyarakat pada manufaktur itu sangat tergantung oleh ekonomi global, gitu loh. Tetapi kalau ekonomi kultural, ekonomi tradisi, ngurus laut, ngurus domba, ngurus sapi, gitu kan, kemudian menjadi pupuk organik, tidak terikat lagi terhadap pupuk kimia dan pestisida, itu justru membangun culture ekonomi yang kuat, yang disebut dengan kata saya ekosistem ekonomi. Dan dia tidak tergantung pada ekonomi global, bahkan dia bisa menari di atas gerakan ekonomi global gitu loh. Ketegangan Cina sama Amerika itu bagi Mak Icih yang ngurus domba sapi di desa tidak punya pengaruh, tapi bagi industri manufaktur deg-degan setiap hari harus lihat pergerakan mata uang. Nah, kenapa saya ngomong itu? Indonesia dulu pernah selamat di era jatuhnya Pak Harto itu karena kekuatan ekonomi pedesaan yang berbasis produksi, tidak lagi tergantung pada impor. Kita survive. Yang waktu itu diramal kita akan jatuh negaranya, akan berantakan. Ternyata kita negaranya malah orang desa pada waktu itu untung. Kenapa? Harga produksi pedesaan waktu itu harganya mahal di pasar. Ini juga nih Gubernur Jawa Barat nih, nyari-nyari simpatik aja hidupnya. Ngapain sih Pak nyemplung-nyemplung ke selokan, nyemplung-nyemplung ke got kayak gitu tuh ngapain sih Pak, ke sungai-sungai gitu, ngebersihin sampah ngapain sih Pak? Pada Bapak udah di atas saya tinggal tunjuk kayak gitu Pak. Bapak tuh harus mikirin tuh safety first Pak, safety first, you know? Kayak kita ambil contoh deh ya kan, Gubernur Jakarta noh, ya kan Pak? Noh lihat, mau ngelihat warga-warga yang kebanjiran aja nih, banjirnya seleher kucing, pakai perahu karet Pak. Pakai perahu karet didorong-dorong noh, ya kan? Itu wakilnya Pak
Kalau gubernurnya pakai helikopter Pak di atas Pak. Bapak nggak mau mencontoh mereka Pak. Bapak harus mencontoh Pak, harus mencontoh. Ngapain Pak? Ngebersih-bersihin sungai ngapain Pak? Udah biarin aja sih. Ih, nanti gatel-gatel loh Pak, bener ya Pak. Nanti gatel-gatel Pak. Jangan nyemplung-nyemplung sungai ngebersihin sampah kayak begitu Pak. Jangan Pak, jangan. Ingat Pak, safety first, oke? Bayangin Pak, ada teman Bapak ya kan ngeliatin banjir cuma semata kaki doang, pakai perahu Pak. Bapak ini nyemplung nih ke sungai, segini lagi Pak. Kagak mau pakai ituan Pak. Apa ya namanya? Jet pakai apa kek? Tapi jujur Pak, saya sebagai warga Jawa Barat sangat mengancungkan jempol buat Bapak. Kalau jempol saya ada 10-10-nya saya giniin Pak. Sayangnya cuma ada 2 doang. 2 lagi kaki. Kan kagak pantas kalau misalnya begini juga Pak. Bapak hebat, jiwa-jiwa untuk membela rakyat, jiwa-jiwa kemasyarakatannya tuh jempol banget Pak. Pokoknya the best buat Kang Deddy Mulyadi. Best gubernur gua yang paling best. Nggak kayak gubernur Nono. Apaan? Banjir cuma seleher kucing aja pakai perahu karet. Ih, helikopter. Ih, pleh. Pak Deddy tak tinggal di budak sekolah di Taiwan. Pak Deddy jalan kaki ya, Taiwan jalan kaki. Ya, jalan kaki Taiwan tuh. Pak Deddy jalan kaki Pak Deddy. Berapa? Kalau ini. Ini ya. Oh, 谢谢。You are X, I know.